ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, ada pepatah Arab mengatakan begini, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas karunia, atas nikmat, atas banyak hal yang telah, sedang dan akan diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore menjelang malam atau malam menjelang malam banget ini lagi dan lagi Allah takdirkan hadirkan kita di majlis yang mulia dalam rangka menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba' pada baginda Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan ta'lim, berta'allum, pengawasan, wiridan bareng-bareng, pengawasan bareng-bareng, dengan satu harapan mudah-mudahan langkah kecil kita ini, sesuatu yang nampaknya tidak berarti apa-apa dalam kacamata dunia, kacamata materi, yang tidak ada artinya apa-apa, tetapi mudah-mudahan meskipun demikian ini hal yang sesungguhnya maha berarti dan maha dahsyat maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berharap pertemuan ini ya bisa memberikan salah satu investasi yang terbaik dalam rangka kita menanam hari akhirat, menanam kebaikan untuk pada kemudian di waktu-waktu yang akan datang di hari akhir akan insyaallah akan kita panen bersama. Amin Allahumma amin. Hadirin, hari ini adalah hari yang barangkali matahari sangat enggan untuk sekedar menjemput kita. Bahkan bukan cuma hari ini, sudah 2-3 hari yang lalu ya. Jaga tinggiris baik diarani rendang yang bulan 6, diarani kemarau yang bertemu karo panas sampai ngepe gede kangelan. Tapi itulah hidup. Kadang-kadang hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita ramalkan. Bahwa hidup ini adalah seringkali tidak saja sesuai dengan harapan. Kadang harapan itu sesuai dengan kenyataan, tapi seringkali terjadi betapa harapan ini tidak sesuai dengan realitas yang ada. Pengen hujan, ternyata seketika panas. Pengennya panas, jadi tukang kerupuknya pengen pengen kerupuk segala rupa, ternyata beli mandek-mandek. Pengennya sehat, waras, ya kadang-kadang ternyata sehat Allah cabut, waras Allah cabut, digantikan dengan rintihan-rintihan kita yang semakin menegaskan kepada kita semua bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, yang dhaif. Pengen sih waras baik, tetapi maksud hati memeluk gunung apa daya, kadang-kadang gunungnya gedean. Ya itulah pandemi kita khawatirkan, ternyata baik-baik saja. Omikron baik-baik saja, ternyata orang lain mungkin tertimpa itu, tapi alhamdulillah komunitas kita baik-baik saja. Orang lain PSBB, PPKM sampai bosen, sampai malak, alhamdulillah kita ternyata tidak tersentuh itu semua. Tetapi skenario Allah, ya, endemi selamat, Omikron dengan berbagai varian selamat, mungkin ada varian baru yang menimpa salah satu atau salah dua ya anak-anak kita semua.
yang ning pesantren, ning pondok karena penyakit sing arane jarot ta apa. Penyakit apa namanya endemi GDG. Nah, apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang hakikatnya adalah dari Allah. Apapun termasuk sehat kita, termasuk hujan itu, kemudian termasuk juga kemarau itu, semuanya hakikatnya adalah skenario Allah, qada dan irada daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sakit dan sehat, waras dan tidak waras. Termasuk endemi, pandemi yang meluluhlantahkan segenap kehidupan kita semua. Termasuk sekarang yang terjadi adalah varian Omikron tipe terbaru yang menyerang anak-anak kita. Ya gatal jadi gitaris semua. Quick yang di, quick money. Dan alhamdulillah saya pun mengalami situasi seperti ini beberapa bulan saya kena di sini. Di sebelah sini nih, nggak tahu nih varian jenis apa. Mengalami berita penyakit yang orang pantas ditengok tapi amat sangat mengganggu. Kenapa si fulan dikatakan lagi gudigen? Oh iya, wis gudik apa? Kamu ditengok orang pantas mulai gudigen, tapi lamun ditengok yang melas, gitar baik, esok sore awan bunyi. Pun begitu Al-Wakil juga pernah menghadapi situasi seperti ini sejak setengah tahun yang lalu, bahkan pertengahan 2021 kalau tidak salah. Ya Allah, gak luar biasa. Takon dokter kian jamur, jadi kini duduk jamur. Takon mana ngapa sudah lupa. Lu obat mulai sing kelas salep sih udah 3.500 sampai sing 35.000 sampai sing 50.000 pol-polen ya. Ternyata obat itu tidak menyembuhkan ya. Allah. Tetapi ya hakikat Allah yang menyembuhkan itu tidak lantas kemudian menjadi kita patah arang. Kader penyakit sing Gusti Allah, segala rupa sing Gusti Allah, tapi kemudian kita belum apa-apa wis berpangku tangan. Ya, saya betul-betul luar biasa kemarin. Pak Haji misalnya kalau di Tuba aja dicakap kaum kayak apotek marandi obatnya. Obat apa? Pokoknya mah ayo obat naros kadinya naros. Obat apa isinya? Akhirnya saya bolak-balik sampai 2 kali ke sana. Nu iya sana sini ya. Terus akhirnya ketemu obatnya warna bulau pokoknya. Kombinasinya bulau. Bukan keluarganya larang. Ada yang bisa iya bener katanya 7,5 juta. Mau noleh gelundung kabeh. 7.500 guys. Ternyata ya mungkin dengan keyakinan betul juga penyakit nempel di saya ini. Ya nempel kepegangan. Di Salep sih guys, 500 ternyata sepisan, orang pisan, belum pisan. Belum bilang garing. Alhamdulillah. Ternyata Allah bisa menyembuhkan itu semua. Allah bisa sembuhkan dengan sebab, tapi juga Allah bisa sembuhkan dengan tanpa sebab. Hakikatnya adalah yang punya penyakit adalah Allah. Yang punya zat, yang punya hak penyembuhan adalah sebenarnya juga Allah. Hakikat. Tapi ingat, hari ini kita hidup di alam kausalitas. Apa alam kausalitas itu? Alam sebab dan akibat. Ya, karena makan kita kenyang. Sebab kita kenyang karena kita makan. Ada beberapa orang yang tanpa makan pun kenyang. Ada. Golongan wali cukup baca Bismillah, wali. Ali wali GSI je baca Bismillah. Ping 30.000 kan insyaallah. Mesti dia kempong tambah triliun. Asalnya wali kagok. Wali murid bisa paling wali daya. Iya kan? Bahwa ada hamba-hamba Allah yang bisa ditakdirkan untuk sanggup dengan kalimat Bismillah mengenyangkan, itu ada, kita tidak bisa nafikan. Tetapi kita adalah orang yang hidup bahwa makan itu yang menjadi sebab kita kenyang, ya kan? Gara-gara kita minum haus, kita minum hilang hausnya. Termasuk juga asbab kita berobat, bisa jadi penyakit kita hilang, bisa jadi itu juga penyakit tidak hilang dengan berbagai varian penyakit apapun, termasuk penyakit varian Omikron baru ini loh, varian GDG ya. Itu berobatlah tadabbur, itu sunnah bagi Rasulullah SAW. Ikhtiar, obat ikhtiar. Jangan kemudian ya kita merasa belum apa-apa sudah nyerah sebelum bertanding.
Kita kan tidak pernah tahu apakah kita bisa menang, apakah kalah sebelum kita bertanding. Dulu bertanding dulu ngapa? Bal-balan, sudahlah. Bangsa kita adalah bangsa pemenang, karena menang terus. Oh, itu luar biasa. Soalnya kayak bangsa kita bangsa pecundang. Dulu bertanding dari sekarang beli burung di bawah Indonesia. Iya, dulu apa-apa kalah sebelum bertanding. Jangan pernah menyerah sebelum bertanding, sebelum bertarung. Teruslah menyerah, jangan berjuang, benar. Teruslah berjuang, jangan sampai menyerah. Pun begitu menghadapi penyakit. Dulu apa-apa wis pasrah, ada kata Gusti Allah sih. Kerusak, waras dulu ya ini masalah rasa. Terus baik budigan untuk batin. Terus ngobrol, obat pasrah dibayar. Iya si pasrah si pasrah ikhtiar dulu, sungkan diobatin. Mending lah waktu pilek si ispa infeksi saluran pernapasan atas, mudah tanpa obat pun. Nah, insya Allah anggota tubuh kita, metabolisme tubuh kita bisa menangkal itu semua. Tapi bakal obatnya varian TBC kan udah los ukurannya pula-pula blok diobati, tekan yang almarhum bisa jadi. Nah karenanya sahabat, likulli da'in dawa'un illal maut. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah obatnya apa ya? Segala rupa ya, salep, ya obat yang kita minum, yang kita suntik. Terus obat yang paling puncak dan tertinggi saat semuanya sudah kita tempuh ternyata kita gagal adalah kepasrahan kepada Allah. Disinilah tawakal. Aja dulu apa-apa wis pasrah, aja dulu apa-apa wis tawakal. Itu adalah kebodohan yang dibungkus dalam bentuk tawakal. Serius, kedunguan kata bahasa ya. Jadi kalau bodoh itu levelnya di bawah, tapi kalau sudah paling tinggi bodohnya, jahil murokat, dungu. Iya, dungu. Ketika misalkan belum apa-apa tidak mau ikhtiar, tawakal, pasrah yang salah terat itu. Pasrah itu ketika semua ikhtiar lahir batin kita perjuangkan ternyata masih mentok baik, baru kita pasrahkan, ya Allah, inilah aku. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pasrah kepada Allah ketika ikhtiar sudah kita lakukan bersama. Termasuk kemudian kita ngaji. Terus ngaji umpah apa aja ngaji kali si bodoh Pak. Ya bodoh sampai iya kan? Bodoh lawas. Kita bodoh iya, tapi kan kita jangan merasa nyaman dengan kebodohan kita. Bagian dari kenyamanan dari kebodohan kita, belok karen, ngaji godeng, karen godeng. Ketemu karo kiai godeng. Lah, ya wis bener. Bodoh, bukan sekedar bodoh bahkan dungu. Ya kan? Dungu ngaji beli, taren beli, rubung beli. Lu nikmatilah kebodohan yang Anda nikmati seperti itu. Maka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa hidup yang sedang kita jalani ini sebetulnya adalah berbagai rangkaian persoalan, berbagai dinamika kehidupan di mana Allah memang maha memutuskan, maha menentukan segalanya. Ya, bahwa takdir itu sesungguhnya punya Allah, tapi usaha, ikhtiar, kerja keras, perjuangan adalah milik kita bersama. Jangan pernah menyerah. Termasuk Persib Bandung yang hari ini menit ini sedang bertanding juga. Makanya Haji gak usah lama-lama ini. Persib kalau tidak disaksikan oleh saya itu pasti menang. Kalau saya menyaksikan kalah biasanya. Jangan pernah menyerah sebelum injury time berakhir, sebelum 2 kali 45 menit berakhir. Itulah tipe pemenang. Kalau tipe pecundang belum apa-apa, terus belah kalah. Buktinya Indonesia kemarin, coba. Boleh kita kalah oleh Yordan, boleh kita kemudian di hadapan kesebelasan lain dilecehkan oleh orang lain. Tapi pada akhirnya di the last match ya, sanggup melulantakan prediksi semua orang. Coba sepanjang sejarah saya baru menyaksikan Indonesia bisa menang 7-0. Serasa mimpi saya. Bangun setengah 4 anggur-anggur Indonesia pentahajud. Langsung ini barbar keluar tahajud deh. Bis 4-0 lah, 4-0. Kali kan Indonesia melawan Nepal cantil ya. Ya kalau Nepal kan luar negeri. Saya lihat Indonesia sudah menang 4-0 seolah-olah Indonesia lawan Karangmoncol. Selama ini Indonesia kan Malaysia eder.
Kalau Thailand keder, menangnya kudu kalau Karang Moncol, kalau Kuda, kalau Wadas, kalau tapi ternyata sejarah membuktikan dengan kerja keras dan ikhtiar takdir Tuhan bisa berubah dengan kemenangan Indonesia. Viva Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Seripin dulu kopinya. Kenang Mas Temen. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Iyadatil Marid wa Tashyi'il Mayyit wassalatu alaihi wa hudur dafnihi wal matu 'inda qabrih ba'da dafni. Hari ini kita akan membahas kaitan hubungan sosial antara manusia dan manusia, antara kita dengan sahabat sebelah kita, sahabat sebelah kiri kita, sahabat sebelah depan kita, sahabat sebelah belakang kita. Bahwa kita adalah makhluk sosial. Apa makhluk sosial itu? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang berinteraksi dengan orang lain. Apapun profesi kita, siapapun kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, kita butuh orang lain. Orang yang baik adalah orang yang selalu membangun relasi baik dengan siapapun. Tapi orang yang bodoh, bahkan dungu, adalah orang yang merasa tidak butuh pada siapapun. Minimal kalau kita tidak butuh hari ini dengan orang lain, saat kita terlelap, saat kita terkikis, saat kita terkapar, saat kita minimal kita meninggal nanti, kita pasti butuh orang lain. Meninggal kalau kita simpan mati dewek, ya pekaran mati si mati dewek, simpan ngubur sampah, ngubur dewek, ya mati si mati dewek, simpan nyembayangi siapa bakal duduk tangga nira, duduk batu lira, duduk sedulur lira, kan begitu. Ya, maka berbaik-baiklah dengan siapapun karena kita butuh dengan orang lain. Dan hari ini kita akan membahas tentang hak-hak kaitannya dengan sesama muslim. Sesama muslim itu punya hak yang harus dipenuhi, punya kewajiban antar kita sebagai sesama muslim atau antar kita sebagai sesama bangsa, warga bangsa. Dia tidak muslim tapi satu bangsa, tetap sahabat kita. Ya, dia bukan sebangsa dengan kita, dia bukan muslim orang lain, tetapi minimal dia sesama manusia yang harus berat sama dipikul, ringan pun sama dijinjing. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barra'i radhiyallahu anhu. Dari sahabat Barra Ibn Azib radhiyallahu moga-moga ridhani Allah anhuma saking Barra bin Azib. Qala, sahabat Barra berkata, katanya bahwa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarona, Rasul perintahkan kepada kita, Rasulullah menganjurkan kepada kita. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Rasul memerintahkan kepada kita bi'iyadatil marid, untuk apa? Nengok orang sakit. Ya, di sini dijelaskan loh ya. Sakitnya sakit apa? Ya. Bagian dari hak muslim dengan sesamanya, hak bertetangga dengan tetangganya, hak bersahabat dengan sahabatnya, hak berkawan dengan kawannya adalah menengok orang sakit. Di sini tidak dijelaskan sakitnya apa, sakit yang berat atau sakit yang setengah berat atau sakit yang ringan. Pokoknya sepanjang ada sahabat kita sakit, tetangga kita sakit, dalam pengertian umum dia sakit dan layak untuk ditengok, tengoklah. Kenapa saya katakan layak untuk ditengok? Karena ada jenis varian-varian sakit yang kayaknya tidak pantas untuk ditengok. Kenapa jadi katan-katanku lagi wudunan di depan rumah, wudunan dari
kita tengok lah. Kayak derajat udul lebih pantas gitu. Kenapa jadi katon-katon? Lagi duit peternakan. Peternakan apa? Peternakan kutu kalau temu. Gatel kabeh awak seminggu. Kayak itu sakit bukan? Sakit tapi kayak jadi nengok wong sakit gering apa? Gering. Ya mau sih ya pantes bae nengok kan tapi kayak kan nengokin mau gering apa? Gering gatel. Kenapa aja? Pan minggu gering apa tangga? Panu kadas kurang exit. Iya makanya. Tapi di sini umum loh ya. Perintah Rasulullah mendengar yang sakit sepanjang dia terkategorisasi sakit maka sepanjang itu pula dia layak untuk ditengok. Awas kewajibannya nengok, miliki, ya bukan ngamplopi. Kadang-kadang maaf kita tradisi kita bagus sebetulnya. Saat kita nengok orang sakit gegawan. Paham tuh Pak Iman gegawan kenal? Mamawaan. Apa? Mamawaan. Gegawan bahasa Inggris. Ya. Jadi gegawan itu bagian dari kearifan lokal bagus sepanjang tidak memberatkan. Akhirnya karena memberatkan panengok aduh itu lagi lampas habis dari nengok baik nggak apa-apa karena kita Rasulullah bukan gegawane tetapi semangatnya semangat nengok semangat mendoa. Anak kalanya lagi duwe sesuatu yang pantas untuk digawa ya mangga tetapi itu pantes wungkul sesudah mah ya pantes-pantesnya ari langka ya ingkang kata maklum memang mungkin apa ge semua kita teh lepas gitu iya betul nengok tangga sih keren satu yang kedua apa mana itibau janais nengok jenazah atau mengiringi jenazah ya jenazah takziah jenazah enggak ada jamaahnya yang bohong enggak jadi nengok jenazah itu juga bagian dari apa namanya hak sebagai orang yang beriman kepada sesamanya kepada tetangganya siapapun menengok awas ya kemudian yang kedua enggak jadi menengok sesama muslim ini muslimnya datang jadi menengok sesama muslim ternyata kamu muslimnya datang dan itu cocok kalau dimulai kan pucuk dicinta muslim pun tiba bisa ini. Dan yang kedua ini bangun janais. Tadi saya sampaikan bahwa siapapun kita apapun profesi kita entah dari struktur sosial seperti apa kita butuh orang lain termasuk butuh orang lain adalah pada saat kita sebagai jenazah nanti pada akhirnya siapa pun sing panggilin kita bahkan duduk tanggane kok terus kita urip dewek mati gak mati dewek bener urip dewek ngono apa mati dewek iya mati dewek tapi nyeng siapa sing bayani nyeng siapa sing pan ngiring jenazah kono apa bisa makan dewek kuburan kono nah oleh karenanya maka kita sebagai sama muslim ya salah satu ajaran agama kita ajar kita Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita semua untuk nengok orang yang sakit. Yang kedua mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ya nengok jenazah dulu kita sholati kalau bisa sempat kita sholati kalau enggak minimal kita ngiring kita antarkan ya almarhum ke tempat peristirahatan terakhir di kapling 2 kali 1 dan itu pasti akan kita rasakan pasti cepat atau suka atau tidak suka terpaksa atau tidak terpaksa satu ketika gelar kita di depan nama kita adalah almarhum atau Allah biarkan maka hak yang kedua sebagai seorang muslim adalah ittiba'ul janais mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir
Yang berikutnya wa tasmiyatil atis, ini Rasulullah juga perintahkan setelah 1, 2, yang ketiga adalah tasmiyatil atis. Kemarin yang sudah kita bahas bersama adalah mendoakan siapa? Mendoakan al-atis, mendoakan ungkang atis, ungkang bersin. Kemarin bahasa kita kan tentang orang bersin, ya kan? Jadi bagian dari hakul muslim al muslim adalah mendoakan yang bersin. Jika yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah, sudah kita bahas bersama kan? Alhamdulillah, ya rahmatullah, itu doa. Ya rahmatullah, semoga Allah mengasihimu. Jadi sing siapa? Jadi sing mendengarkan bersinnya. Maka yang bersinnya ketika didoakan seperti itu, mulang balik doa mana? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah menunjukimu dan memperbaiki akhlakmu dan perilaku. Apa lagi? Wa ibraril muqsim. Apa? Wa ibraril muqsim maknanya di sini ngelestariakan sumpah. Apa ya? Melestarikan sumpah itu berarti menjalankan komitmen janji ya. Ibraril muqsim berarti ya perintah Rasulullah yang berikutnya adalah ibraril muqsim, menepati janji lah, seperti itulah. Ibraril muqsim itu jadi bahasa di sini ngelestariakan sumpah. Jadi melestarikan, menjaga komitmen, menjaga sumpah. Saya bersumpah saya akan begini. Jika kita berjanji maka tunaikan. Jika kita bersumpah apalagi tunaikan. Jangan seperti sekarang. Yang penting janji bukan bukti. Yang penting itu bukti bukan janji. Aja nyocot baik. Oh gak akan cocok akhirnya NATO. Tahu NATO? No action talk on, ngomong doang alias om wah, ya kan? Maka biar jangan sampai kemudian kita terkategori manusia omno, NATO alias CO2T, ya kan? Maka ibraril muqsim, bagaimana kita melestarikan, konsisten kita memegang komitmen janji kita yang kadung kita tetapkan di hadapan orang lain. Jangan yang penting janji bukan bukti. Yang penting bukti bukan janji. Wong kalau dijanjini nggak doa enak kan dijanjini. Enaknya mudahnya bilang cinta, ternyata cinta yang bertepuk sebelah tangan. Memang enak. Berikutnya wa nasrul mazlum, ya, perintah berikutnya dari kanjeng Nabi adalah apa? Nasrul mazlum. Menolong orang yang sedang terzalimi, ya, dengan kemampuan kita menolong orang yang teraniaya. Siapapun yang teraniaya, ya, ada tetangga kita teraniaya, sahabat kita teraniaya, kita tolong tentu dengan batas kemampuan kita. Batas kemampuan kita tolongi, ayo dibantu. Berikutnya wa ijabatid da'i. Apa ijabatid da'i? Nyumbadani pendongan, undang-undangan. Apa? Memenuhi undangan. Awas. Jadi jika kita kemudian diundang, jika kita kemudian tidak mundur, maka kita punya kewajiban untuk memenuhi panggilan. Diundang, diaturi, lawan dia mundur, maka termasuk diundang untuk begawean. Awas ya. Begawean yunati, ngawinaken, apa mana? Ulang tahun, kalau tidak ada uzur datangi. Kewajiban kita hanya mendatangi, tidak ada penjelasan di sini harus ngamplopi. Nggak ada itu. Bagian dari kewajiban untuk memenuhi undangan adalah dengan membawa angpau, nggak ada itu. Ya kan? Nggak ada. Sekarang malah kemudian undang-undang kemudian dikomersialkan berbasis angpau. Ya angpau kalau tidak memberatkan bagian dari buat tangannya boleh-boleh. Tapi kalau sudah memberatkan, hari ini semuanya serba media sosial, serba aplikasi. Saya baru dapat undangan ini. Ya sebenarnya ini sudah jujur dimangkat ya kan. Si Junati, kalau saya juga tidak pernah ada Junati. Yang kedua, undangannya membawa aplikasi. Tahu apa? Sering lihat ya. Sekarang jalan aplikasi gini. Ya aplikasi capcut, Canva, cangcut segala rupa. Termasuk aplikasi membuat undangan aplikasi sekarang. Tanpa bermaksud merendahkan
dan mengurangi rasa horor kami akan mengundang ini undangannya. Memang praktis, tapi kayaknya kurang apa ya, kurang etis. Apalagi udah di bawahnya, jika berkenan ini adalah nomor rekening kami. Kondangan nomor rekeningnya ya Allah, mesti bawa angko kayak undangan sega ya. Nggak angko kan udah sega, mau jual gua beli. Kondangan saya ketemu ya orang pantes 1.000 ya eman. Dan lo saya ketemu di warteg sepanak mangan kabeh. Barang dia 1.000 barang gedungnya si kondangan dewekan. Makanya kian sewar-war dia mau 1.000 ku la Allah ya Muhammad Rasulullah. Yang sakit ku bisa rongkol di 1.000. Ya. Nah sekarang kadang-kadang sesuatu yang kemudian menjadi adat ya, bukan tidak boleh sih mah, nggak mau, tapi ya kadang-kadang memberatkan ya Pak Iman. Ya. Memberatkan kalau sudah 8:30 lebih itu ngantuk maksudnya. Memberatkan. Jadi kembali bahwa kewajiban kita adalah memenuhi undangan, bukan mengamplopi undangan ya. Memenuhi undangan jika kita tidak uzur berhalangan. Datangi bagian dari akbar tetangga. Entah dengar pani rumah diaturi, masya Allah, berarti ngilan, lekat. Itu kan jadi catatan teh. Karena enggak mencoba dulu diaturi. Saya termasuk juga kata anak saya kemarin kritik, Abi juga sering kali kadang kalau diaturi, ya Abi diaturannya pas saya langka. Kadang-kadang kayak diaturi juga pada saat datang, dia juga nggak. Kalau nggak ngobrol pasti datang. Jadi berikutnya perintah Rasulullah adalah ijabatul da'i, memenuhi undangan tetangga atau sahabat kita. Kemudian wa ifsya'is salami, dan Rasulullah juga merintah kepada kita untuk ifsya'us salam ya. Apa ifsya'us salam itu? Kemarin sudah kita bahas bersama, adalah menyebarkan salam atau memasyhurkan salam. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang riwayat yang lain dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui Abu Hurairah, sabdanya demikian lebih tegas lagi. Kalau tadi kan sekedar amaran Rasulullah bihi dan seterusnya, ini sabda Rasulullah adalah bahasa redaksinya hakul muslimi 'alal muslim khamsun. Kata Abu Hurairah lewat kanjeng Nabi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabdanya hakul muslim al muslim, hak seorang muslim pada muslim yang lain itu ada 5. Hak sesama muslim. 1, raddus salam, menjawab salam. Assalamualaikum ya dijawab. Yang kedua, wa iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit. Sama lah yang tadi. Wa itba'u janaiz, dan kemudian mengiringi jenazah. Itba bukan ittiba nih. Ya boleh juga ittiba. Ittiba'u janaiz, nganut budani jenazah. Kemudian wa ijabatud da'wati, dan memenuhi undangan. Wa tasmiyatul atis, dan kemudian mendoakan orang yang bersih. Redaksinya berbeda ya, tapi substansinya sama, hanya bedanya di sini tidak ada ibrul muksim wa nasib matlub. Wa anhu, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat lain Abu Hurairah menyampaikan bahwa kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah. Kata kanjeng Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, sabdanya innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yaqulu, Allah berfirman, Allah berkata pada hari kiamat. Apa yang Allah katakan kelak pada hari kiamat? Allah mengatakan demikian, ya ibna Adam maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai manusia sekalian, ya, maridtu, aku sakit, falam ta'udni. Aku sakit, falam ta'udni, sementara engkau tidak pernah menengokku. Kata Allah. Qala, maka kemudian jawab, ya hamba Allah nih,
Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa ad'uka kaifa a'udzuka kaifa halika ya a'udzuka nengok sapa ingsun ka ing sira. Wa anta rabbul alamin, ya Allah, bagaimana aku akan menengok Engkau padahal Engkau kan Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Ini bahasa peribahasa saja. Qala, maka kemudian Allah berfirman, amma alimta ana abdi fulanan maridha falam ta'udhu. Amma alimta, ingatlah, engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit, ya. Falam ta'udhu, kemudian engkau tidak menengoknya. Amma alimta annaka law 'udtahu lawajadtani indah. Ingatlah, ama alimta anata, engkau tidak tahu anak kalau uddahu, sungguh jika engkau menengoknya engkau telah menemukanku di sisinya. Ya ibna Adam istad'amtuka falam tud'imni, wahai anak Adam, aku minta makan kepadamu tapi engkau tidak memberikan sama sekali kepadaku. Qala, kemudian orang menjawab, ya Rabbi kaifa ud'imuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberimu makan padahal Engkau kan Tuhan seluruh sekalian alam. Maka Allah pun menjawab, ama alimta annahu sad'amaka 'abdi fulan fala tud'imhu. Wahai fulan, apakah engkau tidak tahu bahwa ketika seseorang hamba si fulan meminta makan kepadamu lantas kemudian kamu tidak memberikan makan? Itulah maksud bahwa aku minta makan itu seperti itu. Hambaku minta makan, kau tidak berikan makan. Ama alimta annaka law at'amtahu, apakah kau tidak tahu jika engkau memberikan makan kepada hamba maka engkau akan menemukan makanan itu di sampingku. Ini bahasa pribadi. Dan seterusnya, ya ibna Adam istaqaituka wa lam taskini, qala lam yakfasqi wa anta rabbul alamin. Qala istasqaka 'abdi fulan falam tusqi, ama annaka law saqaita law wajadta dzalika 'indi. Ini bahasa semua ya. Jadi orang Allah di hari kiamat itu akan meleh-melehkan ya pada kita semua. Ya benar Adam, aku sakit engkau tidak menengok, aku minta makan engkau tidak kasih makan, aku minum engkau tidak kasih minum, maksudnya hambaku dan sebagainya. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Udul maridha wa atimul ja'i'a wa fukul 'aniyah," rawahu Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Udul maridha," tengoklah orang yang sakit, wa atimul ja'i'a, berilah makan orang yang lapar, wa fukul 'aniyah, dan bebaskanlah orang-orang yang terpenjara. Oh sepi, sepi, juga tuh hujan. Satu lagi. Wa an Thawban radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza ada akhul muslim. Disebut-sebut bae muslim iki arane. Innal muslima teman sadune wong Islam. Innal muslima teman sadune Pak Muslim idza ada akhul muslim. Seorang yang muslim, orang Islam yang menengok saudaranya yang muslim, maka lam yazal fi khurfatil jannati, maka dia senantiasa seolah-olah dia sedang mengunduh buah-buahan surga. Jadi seorang hamba yang menengok hambanya yang sakit, saudara menengok saudaranya, tetangga menengok saudaranya, maka seolah-olah dia sepanjang dia menengok itu dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya seperti mengunduh buah-buahan surga, hatta yarji'a, sehingga dia pulang. Ya Rasulullah, bila diucapkan ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan buah-buahan surga itu? Qala, maka kemudian Kanjeng Nabi jawab, janaha, buah-buahan surga. Maka ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi bahwa faidah atau fadilahnya menengok orang yang sakit adalah luar biasa, karenanya
lakukan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya menengok sahabat-sahabat kita yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut sedikit lagi ya, Iman. Oh, miskingan. Terus miskin Medan mana hilang mana ngantuk ya? Kena terus. Isi balik apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Bab Jumat kemarin sudah bahas tentang Jumat ya. Bahwa ternyata syarat-syarat sah Jumat itu tidak mudah, tidak bisa terpenuhi secara mudah sekarang. Kemarin syarat untuk Jumatan adalah Islam, baligh, punya akal, wal hurriyah, wal istiton. Istiton itu apa? Domisili tetap. Termasuk bukan domisili tetap adalah santri yang mondok, orang yang sedang di penjara. Itu santri yang lagi mondok atau orang yang sedang di penjara tidak sah melaksanakan Jumatannya. Artinya dia tidak bisa mensahkan dirinya, juga tidak sahkan orang lain. Nah, sudah syaratnya itu. Wa syaraitu fi'iha thalathatun. Syarat dilaksanakan bagi sahnya Jumat. Apa saja syaratnya? Syarat yang pertama apa? Antakunal baladu misran au qaryatan. Jadi wilayah yang sedang ditempati itu satu perkotaan atau satu desa. Diterangkan di dalamnya di sini. Jadi syarat yang pertama boleh dilaksanakan Jumatan dengan catatan komunitasnya menempat di satu tempat, apakah dikategorikan kota ataupun desa ya, ataupun komplek ya, mengecualikan bahwa satu tempat itu bukan desa, bukan kota. Misal sudah dalam perjalanan ya, kita tidak bisa membayangkan kalau sekarang sih barangkali perjalanan juga singkat ya, pakai kendaraan bus, pakai kendaraan. Orang-orang dulu ketika perjalanan pakai karavan, ya, rombongan, kafilah, apakah dengan kuda, apakah dengan onta. Yang paling mudah sekarang, yang paling realistis sekarang adalah perjalanan misalkan dengan menggunakan kapal laut. Jangan bayangkan kapal laut itu seperti nyebrang Bakahuni Merak ya. Hanya 1 jam 2 jam. Coba bayangkan ya. Sudah bayangkan? Sudah, bayangkan. Bayangkan. Sudah ya. Anda mau ke Papua. Papua itu di mana? Kira-kira ke itu lah. Dari Tanjung Priok. Itu perjalanan dari Papua ke dari Tanjung Priok ke Papua kurang lebih berapa minggu ya? 10 hari sudah nyampe. Oke, 11 hari nyampe. Itu kan ketika naik pesawat atau naik kapal laut, perjalanan begitu panjang. Ya, dengan kapal laut atau kapal baruna atau kapal apa? Kapal biasa dipakai tuh. Pelnia. Itu kan yang naik kapal tuh bukan 100 200 orang, bahkan ribuan orang ya, 3.000 orang. Iya kan? Katakan 10 hari dalam perjalanan, melewati Jumat. Melewati Jumat, hari Jumat di tengah lautan. Barang-barang lanangnya mau ngakai lebih dari 40 bahkan ribuan di dalamnya. Apakah mereka wajib Jumat? Nah, wajib Jumat. Lebih jujur aja. Bahkan Jumatnya bukan sejauh nggak wajib, kalaupun terpaksa dilaksanakan itu tidak sah. Kalau dasarnya ini, kenapa syaratnya tidak terpenuhi? Apa syaratnya? Syarat pertama adalah tempatnya memang harus satu desa, komunitas yang menetap. Apalagi nggak menetap, dinakin di perairan Laut Jawa, besok di Laut Sulawesi, besoknya di Lautan Arafura misalnya. Mas Tito berarti. Ya termasuk Mas Tito sekarang di pelayaran. Maksudnya kan orang yang seumur di atas pesawat saja, di atas kapal pelayaran saja. Apakah wajib Jumat? Nih, tidak wajib Jumat. Apalagi di kapal pelayaran begitu, misalkan semua penduduknya nanti akan masuk syarat yang kedua. Jadi syarat pertamanya syaratnya harus
Di satu tempat yang dikategorikan desa atau dikategorikan kota. Kalau non desa dan kota nggak sah Jumatnya, tidak terpenuhi syarat Jumat. Yang kedua, syarat yang kedua nih. Satu. Ya mau Jumatan berarti. Ayyakunal adat. Maksudnya enggak langsung, Pak. Iya nih. Belum nih. Ayyakunal adat arba'ina rajulan min ahli Jumat. Minimal Jumatan itu harus 40 orang yang berdomisili di tempat ini. Waduh, saya nggak sah terus tuh. Ya cuma Ya bisa dengan dia dulu. beda orang. Mantap. Artinya gini, ini kitab yang diproduk zaman kapan? Zaman dulu. Ini sudah kitab ini produk fikih yang kita kaji ini adalah produk zaman klasik. Pada saat itu penduduk juga belum banyak, belum ada GSI. GSI juga mana? Artinya gini, bukan bicara GSI, belum ada perumahan-perumahan seperti sekarang. Belum ada. Maka kemudian sekarang ada GSI, ada berbagai macam perumahan, ya kan? Maka mestinya ini dirubah fikih. Cuma sampai hari ini saya berhasil belum menemukan fikih yang baru. Ya, di mana peraturan yang ada di sini itu peraturan yang tidak update, update sesungguhnya. Ini tidak update ini. Bagaimana harus update? Susah. Ya orang mau Jumatan juga batas negaranya seperti apa, batas desanya seperti apa. Dulu kan syaratnya harus satu desa, nggak boleh di Jumatan dalam satu desa. Harus satu, tidak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu tidak sah Jumatannya. Sekarang pengertian desa itu apa? Apa desa Kasugengan, Lor Kidul. Sementara penduduk populasi sekarang dengan populasi ketika kitab ini dibentuk jauh sekali. Batas desanya harus kali. Sekarang kali itu apa elatnya? Elatnya ada pembatas. Sekarang ada jalan raya. Jalan raya bisa kan dianggap sama dengan kali? Kalau dilihat dari rintangannya, lebih berat mana rintangan kali dengan jalan? Berat jalan nyebrang sekarang angin, sama di zaman mudik. Ya beli. Kali bisa nyemplung, bisa loncat karena jembatan kan. Nah artinya apa yang kita bahas di Suromakan banyak. Bahasan di sini kadang-kadang tidak realistis, tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Tapi orang banyak sekarang. Jadi syarat yang kedua, udah syarat yang pertama itu. Syarat yang kedua apa? Ayyakuna arba'ina rajulan. Wong 40 yang mukim di sini. 40 harus wong lanang, harus penduduk, harus terpenuhi misalnya ini mah 40 orang. Duh, maka kalau kurang dari 40 orang ada tinggal di wilayah transmigrasi misalkan, hanya ada 5 hiji wongnya. Sesede wong adon kabeh. Wong lanang mung 5 hiji. Boleh ke salat Jumat? Tidak harus, bahkan tidak sah Jumat. Lanjut. Oh, versi itu beragam deh. Min ahli arba'ina rajulan min ahli Jumat wa al-mukallafuna. Syaratnya apa? Wong 40 itu harus mukallaf, sudah balik, laki-laki, merdeka, domisilinya tetap. Kalau domisili sudah tetap, sanksinya enggak sah. Berarti Jumatan di geria. Sebagaimana geria, Jumatan di kampus-kampus. Iya kan? Sebagaimana di kampus-kampus, Jumatan di mall-mall. Si Jumatan sama di mall. ARD sama kalian. Ya sallallahu alaihi wasallam. Iya Baji. Hah? Namun penduduk juga 100. Tapi kan hadir sholat. Ya bisa, betul. Bisa. Bisa 40 deh. Yang hadir itu 40 yang hadir bicaranya. Pada saat itu kurang siji juga bisa. Saya dulu di pesantren Lirboyo ya. Lirboyo kan juga memang tidak berani ya. Faktanya konservatif juga begitu sini. Itu kan masjid desa juga ada. Tapi pondok itu santri ribuan kan? Santri ribuan ya wong dindi. Termasuk wong Kaliwates gede. Gede, anehnya Kediri. Nah akhirnya pada satu ketika sebelum masjid pondok di Jumat itu santri kon Jumatannya ajarin pondok. Bapak ingin menghitung penduduk setempatnya ada nggak 40. Penduduk setempat keluarga baik kan anaknya kiai Guskin gitu. Ternyata dihitung pada saat itu tahun berapa, tahun 80-an lah. Setelah itu pas jumlah penduduk asli dari situnya ada 40 lebih. Jadi kalau santri nggak bisa lebih jumlah pirang-pirang kan? Jadi lebih masuk. Kalau menurunkan ini,
Ini kalau dipakai di perkotaan berat. Gimana Jumatan orang Geria? Wah. Geria sih, maaf ya, Geria sih perusahaan kecil. Di kota-kota besar yang pernah saya ceritakan, mal-mal gede, orang juga mau Jumatan cari masjidnya, dekat-dekat. Bisa-bisa setengah loro sesuatu loro masjid kendali ketemu setengah satu, balik mana bisa setengah loro. Biasanya ini siapa mau mandor, ini supervisor. Ya kan, maka sekarang orang-orang mal-mal menyelenggarakan Jumatan. Pesertanya siapa? Ya karyawan-karyawan kabeh. Ada nama belum bisa kan? Ya harus dalil daripada berjumatan ya harus dalil. Makanya ini perlu ditinjau ulang kembali produk fikih masa lalu apakah masih update atau tidak. Satu lagi pasal yang waktu bagian, waktunya harus masih ada waktunya. Jumatan itu tidak harus pastung jam 12 kurang 10 ya. Sekarang jam 12 kurang setengah 1 boleh nggak? Jam 1 boleh, jam 2 juga boleh sepanjang waktunya masih Juhur. nah, waktu Juhur. zuhur biar tidak susah ngomongnya waktu beduk. Saya nggak ngerti kali-kali dari sana ngerti waktu zuhur waktu beduk betul nggak? Is beduk dulu nih. Kenapa sih ya? Kalau asal dari sebut beduk bener nggak? Iya boleh, is beduk dulu boleh. Puasa beduk sebenarnya kan? Kenapa kalau asal dari sebut beduk? Kenapa baru dari sebut beduk? Nggak salah pertama beduk-beduk. Yang Jumatan itu. Jumatan dia orang beduk. Jadi kembali lagi, ini saya hanya bacakan sebuah kitab, di mana kitab ini termasuk kaitannya dengan bab Jum'ah amat sangat tidak update dengan kondisi sekarang. Kalau dipraktekkan sekarang, aku Jumatan. Iya. Ya kian ya, jangankan di kota-kota Jumatan. Saya di Kalimantan saya Jumatan 5 bulan itu Jumatan. Gak pojok Jumatan. Yakin komplekin mereka anggotin, komplekin. Kadang-kadang saut-sautan antara khotib-khotib. Padahal kalau dalam kotak ini nanti kita akan bahas lagi ke depan. Kalau Jumatan ada salah satu dalam satu desa itu kemudian muadzinnya kedengaran, biasa Jumatan. Allah amiswab al-Fatihah. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.